Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Helisiasari dengan NIM 20455606 PN 16506 akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai tantangan dan inovasi eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan di Indonesia. Eksplorasi sumber daya perikanan dan kelautan merupakan ilmu yang mempelajari informasi mengenai potensi perairan secara optimal dengan melakukan observasi untuk mendapatkan sumber-sumber perikanan yang baru yang bisa dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia, baik untuk pangan, jasa, ekosistem, ataupun ilmu pengetahuan. Tantangan eksplorasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Tantangan pertama yaitu sifat sumber daya perairan yang common property. Seperti yang diketahui bahwa Indonesia merupakan negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki potensi perikanan yang dapat mencapai sekitar 12,3 juta ton per tahun. Akan tetapi, karena sifat sumber daya perikanan yang common property menjadikan tantangan tersendiri bagi sektor perikanan. Common property dapat diartikan sebagai sumber daya ikan yang bersifat kepemilikan umum, sehingga tidak ada larangan untuk memanfaatkan sumber daya ini. Hal ini dapat menyebabkan penurunan jumlah stok ikan di suatu perairan dan kemungkinan kerusakan ekosistem laut, karena semua orang berhak untuk memanfaatkan sumber daya ikan tanpa memikirkan keberlanjutannya. Tantangan kedua yaitu mengenai pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang kurang baik. Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya eksploitasi sumber daya perikanan. Apabila hal tersebut terus terjadi, dapat menyebabkan penurunan stok ikan di alam. Pengelolaan yang kurang baik, misalnya adanya IUU fishing. IUU fishing tersendiri IUU fishing sendiri mengacu terhadap 3 aspek, yaitu pertama I atau illegal fishing, di mana mengacu pada penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal asing atau nasional tanpa adanya perizinan dari negara yang bersangkutan. Kemudian U atau unreported fishing yang berarti segala kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan di suatu wilayah tanpa adanya laporan atau melakukan laporan palsu mengenai kegiatan perikanan yang dilakukan. Dan U yang terakhir yaitu unregulated fishing yang berarti kegiatan penangkapan yang dilakukan suatu kapal yang tidak jelas asalnya atau kapal yang tidak terdaftar. Kemudian tantangan selanjutnya adalah teknologi perikanan yang terbatas. Misalnya kapal penangkapan, alat tangkap, dan tempat penyimpanan ikan yang kurang memadai. Di Indonesia sendiri didominasi oleh nelayan dengan skala kecil atau nelayan yang memiliki kapasitas kapal di bawah 10 gross ton. Dengan luas perairan dan potensi sumber daya perikanan yang dimiliki Indonesia, sangat disayangkan apabila teknologi perikanan masih terbatas. Hal tersebut menjadikan kurang optimalnya dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Tantangan selanjutnya yaitu sumber daya manusia yang belum baik. Pelaku-pelaku usaha perikanan masih banyak yang kurang baik dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keterampilan yang menjadikan sumber daya manusia untuk mengelola perikanan dan kelautan di Indonesia masih belum baik atau optimal. Dan tantangan terakhir yaitu tidak meratanya pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan. Kurang meratanya sarana dan prasarana perikanan, misalnya pelabuhan, tempat pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, dan lain-lain di beberapa daerah di Indonesia. Contoh kasusnya misalnya di tempat pelelangan ikan di Kabupaten Mamuju yang tidak didukung dengan adanya perkantoran, serta UPT daerah, komponen kelembagaan pemerintahan pusat, dan pos pengawasan sumber daya kelautan perikanan PSDKP yang berada di luar tempat pelelangan ikan tersebut. Hal-hal tersebut dapat menjadikan pembatas dalam kemajuan pemanfaatan potensi sumber daya perikanan dan kelautan di beberapa wilayah pengelolaan di Indonesia. Selanjutnya yaitu inovasi eksplorasi perikanan dan kelautan di Indonesia. Inovasi yang pertama yaitu peningkatan penggunaan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mengembangkan sektor perikanan dan kelautan Indonesia. Minimnya pengetahuan bagi pelaku usaha perikanan dapat mengakibatkan kurang optimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Selain itu, pemanfaatan teknologi dapat mendorong kemajuan sektor perikanan dan kelautan yang harus terus dilakukan. Misalnya,
Indonesia didominasi oleh nelayan kecil dengan kapal penangkapan yang kurang memadai. Oleh karena itu, pemerintah dapat membantu berinvestasi dalam sektor perikanan dengan menyediakan kapal penangkapan yang memadai dengan teknologi yang mumpuni juga. Misalnya, di dalam kapal terdapat tempat penyimpanan ikan atau cold storage, kemudian muatan kapal penangkapan yang lebih besar, dan terdapat alat penangkapan yang sesuai dan juga ramah lingkungan. Dengan meningkatkan iptek, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan produktivitas sehingga lebih efektif dan efisien. Kualitas dan kuantitas masyarakat untuk produk hasil perikanannya pun akan meningkat. Inovasi yang kedua yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pemberian pelatihan, pembinaan, hingga pemberian pendidikan yang layak dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan dan perbaikan SDM perlu diperhatikan untuk pengembangan pembangunan pada sektor perikanan dan kelautan. Apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam kategori rendah akan berdampak pada penggunaan teknologi dan keterampilan yang tidak sesuai harapan dan untuk meningkatkan sektor perikanan dan kelautan Indonesia. Kualitas SDM yang meningkat, maka pemanfaatan sumber dayanya pun akan dapat optimal. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi penginderaan jarak jauh. Teknologi penginderaan jarak jauh merupakan salah satu teknologi mumpuni yang dapat membantu dalam pengembangan sektor perikanan dan kelautan. Manfaat penggunaan teknologi ini yaitu misalnya untuk memonitori kegiatan penangkapan, bahkan di daerah yang terpencil yang memiliki akses jalan yang sulit ataupun biaya yang cukup besar untuk mencapai lokasi tersebut. Kemudian bermanfaat untuk memudahkan dalam memberi informasi mengenai lahan yang sesuai untuk usaha perikanan yang layak, kemudian memberikan data perkembangan suatu wilayah dari tahun ke tahun, dan menggambarkan objek atau daerah fenomena secara nyata dengan menggunakan jenis citra tertentu dan manfaat lain-lain. Dengan begitu, dengan penggunaan teknologi ini akan memudahkan kegiatan perikanan sehingga lebih efisien dan efektif. Akan tetapi, penggunaan teknologi ini memerlukan keterampilan khusus dalam pemanfaatannya. Oleh karena itu, kualitas SDM perlu ditingkatkan. Inovasi terakhir yaitu pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pada sektor perikanan dan kelautan. Perikanan memiliki peranan penting dalam penyediaan bahan pangan, kesempatan kerja, rekreasi, perdagangan, dan kesejahteraan ekonomi, sehingga pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pada sektor perikanan dan kelautan penting dilakukan. Pembangunan sarana dan prasarana ini dapat berpengaruh dalam menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta menjadikan sektor perikanan dan kelautan menjadi sektor unggulan nasional yang dapat membantu meningkatkan ekonomi nasional. Yang perlu diperhatikan dalam pemerataan pembangunan yaitu peningkatan infrastruktur pelabuhan perikanan, baik dalam jumlah dan kapasitasnya, kemudian peningkatan kapasitas armada penangkapan ikan, dan juga menyediakan tempat pelelang ikan dan gudang penyimpanan di daerah dengan potensi sumber daya perikanan yang baik. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.